Mungkin beberapa dari antaramu engkau alami seperti Yesaya. Engkau mulai menyadari keberadaanmu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan compang-camping rohani. Tapi saya rasa hari ini Tuhan memberikan perkenanannya. Sama seperti Tuhan perintahkan seorang malaikat mengambil bara api dan kemudian disentuhkan ke mulut Yesaya. Dan Tuhan berkata, aku menguduskan engkau. Saya rasa hari ini Tuhan berkata, dengan kuasa roh yang tercurah, dengan pekerjaan firman yang sedang dia lakukan, saya percaya Tuhan sedang mau sampaikan kepadamu bahwa dia telah menguduskan engkau. Dia sedang mempersiapkan engkau untuk engkau bisa memasuki perjalanan rohani yang lebih tinggi lagi. Perjalanan rohani yang berbeda, yang lebih tinggi lagi. Oh, ini waktunya, ini waktunya. Ini waktunya sesuatu yang ilahi terjadi. Sesuatu yang ilahi termanifestasi. Ini waktunya. Ini waktunya. Ini waktunya. Aku berdoa realita hadirat Tuhan terus melingkupi kamu. Kuasa Roh Kudus terus bekerja atas kamu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, roh lapar haus akan Tuhan terus menyala. Tidak ada satupun yang kehilangan hati yang haus lapar akan Tuhan. Semua dapat, semua alami impartasi, semua alami pekerjaan roh. Ada roh yang lapar, yang haus akan Tuhan, mulai tertanam, mulai terimpartasi, tinggal dalam hidupmu, permanen dalam dirimu, menyala, terus menyala sampai kekekalan. Oh, aku tegaskan di dalam nama Yesus, engkau tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan rohanimu akan memasuki dimensi yang baru. Demi nama Yesus. Kamu yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya ini waktunya. Amin. Ini waktunya engkau dicetak ulang oleh Tuhan menjadi kirbat anggur yang baru. Jadi kirbat anggur yang baru. Karena Tuhan jelas menyatakan dia akan tuangkan dengan segera. Oh, anggur baru akan segera tertuang. Siapkan hidupmu, siapkan dirimu. Ketika realita hadirat Tuhan tercurah di tengah-tengah jemaat, dan engkau mulai alami ada roh lapar haus akan Tuhan terus menggerakkan engkau, mendesak masuk dalam persekutuan dengan hadiratnya, engkau akan mendapati realita hadirat Tuhan akan termanifestasi dalam beberapa dimensi. Tadi yang pertama, dimensi kelegaan, dimensi damai sejahtera. Yang kedua, dimensi persekutuan dan keintiman. Yang ketiga, ada dimensi penjelasan firman yang kita akan terima. Halo, amin. Ada dimensi tuntunan dan arahan khusus yang saudara harus selalu taati. Nah, perhatikan yang kelima, ada dimensi manifestasi kemuliaan. Tuhan tidak hanya akan membiarkan engkau merasakan hadirat Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan akan membawa engkau untuk mengalami ada manifestasi kemuliaan Tuhan yang tak terbantahkan. Halo, amin. Kalau orang bicara tentang masalah, oh saya rasa hadirat Tuhan, merinding. Sifatnya masih subjektif. Halo, amin. Yang satu bisa berkata, saya emang gak ngerasa apa-apa, gak ada merinding apapun juga. Tapi ketika saudara mulai berbicara tentang realita kemuliaan Tuhan sebagai sebuah tanda yang tak terbantahkan. Oh, saya mau bacakan ayat ini buat saudara. Lihat sama-sama kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-24. Saya yakin Tuhan sedang mulai membawa kita untuk mengalami realita prinsip firman ini. Amin. Akan ada manifestasi kemuliaan Tuhan yang tak terbantahkan yang akan terjadi. Lihat sama-sama ayat yang ke-9. Keluaran pasal 24 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Oke, saya mau saudara terus belajar responsif. Engkau terus belajar memberikan respon saudara. Halo, amin. Karena ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, memang engkau baru disegarkan. Engkau rasanya seperti merasakan rasa nyaman yang luar biasa dalam batinmu. Tapi ingat baik-baik, rohmu harus tetap bergelora. Amin. Jadi terus belajar munculkan keagresifan singa Yehuda dari hidupmu. Oke? Baca ayat yang ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam,
dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Perhatikan dalam ayat yang ke-10 ini. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-9, Tuhan memberi perintah untuk Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua naik ke atas gunung seperti yang biasa dilakukan oleh Musa sendirian. Apa tujuannya? Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di antara para pemimpin Israel yang ada. Halo, amin. Dan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, Alkitab katakan dalam ayat yang ke-10, lalu mereka melihat Allah Israel. Ketika saya mencoba membaca terjemahan yang lain, terjemahan Amplified Bible, kata lalu mereka melihat Allah Israel diterjemahkan dengan kata-kata and they saw the God of Israel. Tidak ada perbedaannya, tapi ada penjelasan di belakangnya. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan that is, yaitu mereka melihat Allah Israel. Maksudnya atau yaitu ada satu manifestasi hadirat Tuhan yang meyakinkan. That is a convincing manifestation of His presence. Ada satu manifestasi kehadiran Tuhan yang meyakinkan, tak terbantahkan, yang termanifestasi pada saat itu. Lalu dalam ayat yang ke-11 dikatakan para pemuka Israel itu, kepada para pemuka Israel itu tidak diulurkan tangannya. Tuhan tidak menutupi kemuliaannya untuk termanifestasi. Semua dia buka apa adanya. Mereka melihat Tuhan apa adanya. Dan Alkitab katakan lebih lanjut, mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Pertanyaan saya, bicara tentang masalah mengalami realita hadirat Tuhan yang meyakinkan. Ini adalah salah satu contohnya. Mereka tidak naik ke atas gunung sambil bawa bekal makanan. Tapi di atas gunung, Alkitab katakan, sambil mereka memandang Tuhan, mereka makan dan minum.